Halo semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah penelitian mengenai transformasi digital perbankan, yaitu strategi sistem informasi berbasis pendekatan Ward and Paper pada studi kasus PT Bank SMBC Indonesia (TBK). Oke, mari kita telusuri bagaimana salah satu bank terkemuka di Indonesia itu bisa merancang blueprint teknologi masa depannya. Oke, yang pertama itu kenapa sih, transformasi digital itu sekarang sangat mendesak gitu ya, bagi bank, khususnya bank yang konvensional. Pertama, sekarang karena ekspektasi nasabah itu semuanya serba digital gitu ya, maka terjadi pergerakan fundamental menuju layanan yang serba real time dan juga serba digital. Nasabah sekarang memiliki, eee keinginan untuk bisa, semuanya itu gratis dan juga no cost, dan juga mereka tuh nggak pengen banyak effort gitu loh. Jadi secara nggak langsung mereka tuh pinginnya bisa pindah, untuk ke dompet digital, bank, dan segala macamnya itu dalam satu platform. Oleh karena itu, akan ada tuntutan absolut untuk bisa menjaga ketersediaan sistem atau bisa sistem itu tetap prima selama 99,99%. Yang kedua, itu ada tekanan regulasi. Perbankan sendiri itu diwajibkan untuk mematuhi secara mutlak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UPDP, dan juga selain itu ada mandat ketahanan cyber dari OJK untuk memitigasi ancaman asimetris. Yang ketiga, itu juga ada hambatan infrastruktur yang menjadi problem statement utama. Ya, di mana bank itu dihadapkan pada akumulasi utang teknis dan juga tech debt, pasca merger. Penggunaan legacy system atau sistem yang sudah lama, tentunya dapat memicu latensi operasional. Dampak fatalnya adalah rasio beban operasional itu ditekankan di level kritis yang ini mencapai 97,71%. Oke, next-nya, untuk navigasi katalis tersebut, maka kita perlu memahami fondasi strategis dari PT Bank SMBC Indonesia (TBK). Dari sisi evolusi sendiri, bank ini tuh udah mengalami evolusi berkelanjutan mulai dari BTPN merger ke BSMI pada tahun 2019, hingga akuisisi Otto Group dan melakukan rebranding menjadi SMBC Indonesia pada tahun 2024. Nah, evolusi ini tuh menciptakan sinergi antara pemberdayaan lokal dan juga kapabilitas jaringan finansial global SMBC yang berasal dari Jepang. Nah, bank ini itu menerapkan model bisnis hybrid di mana melayani nasabahnya itu bisa digital dan juga bisa offline melalui kantor cabang. Nah, sampai saat ini model bisnis dari Bank SMBC sendiri itu mencakup korporasi, wholesale, UMKM, ataupun nasabah retail. Nah, pada segmen retail akan ada aplikasi Genius atau bank digitalnya SMBC yang sudah berhasil mencetak lebih dari 6,3 juta pengguna dengan volume transaksi yang masif. Selain itu, Bank SMBC juga mengintegrasikan prinsip ESG melalui program Daya, yaitu program finansial literasi dan juga pemberdayaan UMKM. Oke, nah selain daripada itu, SMBC juga memiliki peran, yakni secara hukum bank itu bertindak sebagai perusahaan induk konglomerasi keuangan atau PIKK operasional. Nah, tentunya dengan adanya mandat ini, maka bank itu diwajibkan untuk, mengorkestrasi standar data dan juga keamanan cyber lintas entitas atau lintas perusahaan secara terpusat. Oke, untuk menyelaraskan strategi bisnis dan juga TI, maka diperlukan blueprint arsitektur yang ideal. Kajian ini akan menggunakan metode Ward and Pepper yang terdiri dari tiga tahapan utama. Yang pertama itu tahap masukan, nanti kita akan analisis menggunakan beberapa framework lain seperti BMC, Value Chain, Pastel, dan juga Five Forces untuk di tahap input. Selanjutnya di tahap ini juga kita akan analisis lingkungan TI-nya menggunakan kerangka FRIO dan juga matriks McFarland untuk kondisi existing aplikasi yang ada di Bank SMBC. Selanjutnya akan juga cek untuk tren eksternal teknologi di sektor perbankan. Next itu ada tahap proses, yaitu mencakup sintesis, matriks SWOT dan juga gap analysis untuk memetakan kondisi. Sebenarnya saat ini itu, seperti apa dan usulannya yang dibutuhkan itu seperti apa. Selanjutnya yang terakhir akan ada tahap keluaran atau output yang merumuskan strategi bisnis SI beserta fungsionalitasnya hingga strategi, TI beserta infrastrukturnya, sampai nanti gimana cara manajemen, SDM, bisa manajemen roadmap-nya dan segala macamnya, hingga di akhir akan bisa dipetakan tuh portofolio, aplikasi masa depannya seperti apa menggunakan McFarlane Grid. Oke, selanjutnya itu setelah kita bedah tahap masukan, maka pemindaian kondisi aktual itu, kita bisa ungkapkan beberapa datanya. Nah, pada dimensi bisnis, hasil dari analisis yaitu akan ada persaingan di KBMI 3 dan 4 yang sangat agresif, menuntut bank untuk bisa mendominasi ekosistem super app. Dalam artian di sini, semuanya tadi ya, karena nasabah tuh pengennya jadi satu, sehingga
bank tuh sekarang berupaya untuk bisa buat super app di mana satu aplikasi itu bisa mencakup untuk transaksi dompet digital, transaksi antar bank, dan juga transaksi untuk yang terhubung ke e-commerce. Nah, kekuatan internal bank terletak pada ekuitas merek Genius yang tinggi, karena Genius sendiri udah punya nasabah, jutaan gitu ya, dan juga dukungan modal tentunya dari SMBC Group yang dari Jepang. Namun terdapat tantangan struktural berupa rasio BOPO atau tadi rasio yang ternyata di levelnya tuh tinggi dan mengkhawatirkan tidak efisien akibat beban pemeliharaan TI-nya yang sebelumnya sempat rebranding. Oleh karena itu, bank itu perlu bertransformasi. Nah, di sisi lain ternyata, SMBC sendiri tuh punya peluang nih. Peluangnya itu untuk apa? Peluang tuh untuk ekspansi green financing dan juga monetisasi open banking. Oke, pada dimensi teknologi ternyata akan ada, kapabilitas digital genius yang tergolong rare dan inimitable atau tidak dapat digantikan, menjadikannya keunggulan yang kompetitif. Namun, terdapat kelemahan di mana core banking legacy atau, aplikasi bank yang sebelumnya BTPN itu bisa memicu tech debt atau, kredit gitu ya, dan vendor lock-in. Terdapat imperatif ekstruksional di mana akan ada teknologi terbaru yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, yaitu Zero Trust Network Architecture, yang tentunya ini akan sangat membantu infrastruktur data dan juga lapisan teknologi yang ada di SMBC. Nah, selain itu bank juga menghadapi disrupsi eksternal yang mendorong urgensi di mana karena sekarang fokus ke AI gitu ya, teknologinya AI banget, maka bank juga ada urgensi untuk adopsi generatif AI nih, untuk bisa analitis prediktif, ataupun mungkin nanti bisa masuk ke credit scoring atau menjadi layanan CRM-nya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih sebenarnya kita bisa menjembatani antara kondisi sekarang dan juga kebutuhan. Pertama, kalau ngeliat kondisi saat ini sebenarnya core banking-nya itu, mengakibatkan utangnya tuh tinggi gitu ya, yang ada di SMBC. Dan juga akan ada potensi untuk bisa keterlambatan operasional di mana keamanan itu menjadi perimeter atau parameter utama gitu. Karena, keamanan itu jadi parameter utama, maka kerentanan terhadap pergerakan data yang ada dalam sistem itu sangat dikhawatirkan. Dan juga data nasabah itu bisa mengalami fragmentasi atau istilahnya silo antar entitas anak perusahaan. Akibatnya nanti akan ada, beberapa potensi bug dan juga error ke depannya. Nah, sebagai solusinya kita menawarkan, arsitektur to be, ya ini menuju cloud native microservice. Nah, kenapa kita pilih ini? Itu, targetnya adalah bisa menekan BOPO di bawah 80%, juga keamanannya itu akan diadopsi menggunakan Zero Trust Architecture, yang nanti bank tuh akan implementasi Master Data Management atau MDM sebagai pangkalan data terpusat atau Single Source of Truth, kayak gitu. Nah, berdasarkan hasil sintesis TOWS juga merekomendasikan bahwasannya si bank tersebut harus mengkapitalisasi, modal yang ada. Karena SMBC sendiri punya modal dari Jepang, oleh karena itu sangat menjadi kekuatan utama gitu ya dari Bank SMBC Indonesia. Sekaligus karena brand equity-nya Genius punya jutaan nasabah, maka integrasi open banking, secara paralel itu harus dilakukan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mereduksi attack surface atau serangan, cyber ke depannya. Nah, oleh karena itu, hasil dari analisis tersebut, maka tahapan keluarnya berupa blueprint kapabilitas masa depan, yakni dalam bentuk platform omnichannel atau Open API Gateway yang terinterkoneksi antar pihak ketiga kayak gitu. Nah, akan tetapi untuk blueprint ini itu akan patuh pada standar BI Snap, yaitu standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri. Dan juga sebenarnya ada urgensi untuk bisa, bank membuat sistem sendiri, yakni sistem deteksi fraud dan juga eKYC yang berbasis AI, yang tentunya jika usulan ini diimplementasikan untuk analisis transaksi, maka akan, tereduksi gitu ya, jumlah transaksi fraud ataupun potensi-potensi kerugian yang ada di bank, seperti itu. Selanjutnya juga, bank tuh bisa menerapkan dashboard green financing, karena SMBC ini fokus ke ESG, maka jika ternyata diterapkan dashboard ini, tentunya akan membantu proses otomatisasi kalkulasi emisi karbon guna, eee menyesuaikan dengan regulasi yang ada di OJK, seperti itu. Nah, untuk strategi teknologi informasinya sendiri itu berfokus pada infrastruktur. Bank nanti akan menggunakan
cloud native microservice yang nantinya migrasi semuanya berbasis hybrid cloud. Nah, infrastrukturnya nanti juga secara keamanan akan menggunakan zero trust network kayak gitu. Dengan autentikasi yang bisa secara dinamis dan juga enkripsinya itu end to end. Secara operasional dengan menggunakan mekanisme DevOps ini tentunya akan membantu pengamanan cyber dan juga lebih versatile untuk bisa ada di era sekarang di mana fase pengembangan atau fase LDLC kebanyakan perusahaan utamanya di bank itu menggunakan sistem agile. Nah, terakhir untuk infrastruktur green IT-nya sendiri itu akan diwujudkan melalui virtualisasi data center yang rendah guna mendukung keberlanjutan yang menjadi salah satu prinsip dari SMBC sendiri. Oke, pemetaannya akan di sini, maka pertama untuk strategiknya itu akan berfokus pada Genius dan juga Touchbase menjadi cloud native, terus nanti pengembangan modul AI fraud detection-nya dan juga prevention yang berjalan real time, sama movement untuk bisa infrastruktur ekosistem digital bank yang sebelumnya itu pakai teknologi lama, kita ubah semua ke hybrid kayak gitu. Terus untuk fase operasionalnya, di sini kita akan berfokus pada infrastruktur yang patuh pada UU PDP dan juga zero trust, dan juga untuk kuadran operasional ini harus menyesuaikan dengan standar yang ada di BI Snap kayak gitu. Nanti implementasi teknologinya akan menggunakan Open API Gateway dan juga Master Data Management. Selanjutnya pada kuadran High Potential itu masa depan akan gunain Green Financing ESG sama sistem kredit UMKM berbasis AI. Terakhir di kuadran Support itu sebenarnya masih low priority aja sih. Nantinya akan menggunakan beberapa sistem yang bisa membantu operasional khususnya untuk manajemen karyawan dan juga manajemen pengadaan dan juga pelaporan OJK atau BI menggunakan, regulasi teknologi kayak gitu. Nah, untuk pengukuran kinerjanya sendiri, itu nanti, sudah dievaluasi menggunakan IT Balance Scorecard, ternyata targetnya itu bisa penurunan stabil, BOPO hingga 80% hingga bisa deviasi CapEx atau capital, expense di bawah 5%. Dan juga untuk dimensi proses bisnis internalnya itu bisa menargetkan, sistem real time atau uptime sebesar 99,99% yang menjadi latar belakang masalah, kasus ini. Sekaligus nanti untuk dimensi pelanggan itu bisa memastikan bahwa skor pelanggannya itu melampaui 91% hingga NPS-nya itu stabil di atas 85%. Untuk dimensi pembelajarannya sendiri menargetkan 100% talenta operasional yang tersertifikasi khususnya pada bagian infrastruktur, sekuritas, dan juga, teman-teman developer kayak gitu ya. Nah, ini untuk tahap fase implementasinya, jadi pertama dari konsolidasi, fokus pada migrasi dulu. Nah, fokus pada migrasi dulu, aman gitu ya, agar sistem banknya itu aman, habis rebranding, setelahnya nanti akan implementasi fondasi Zero Trust Architecture, terus, dihapus sistem legacy-nya, nantinya targetnya adalah efisiensi beban operasional. Selanjutnya fase kedua itu akan fokus ke skalabilitas, jadi implementasi penuh Open API Gateway, terus juga penerapan Master Data Management. Terakhir untuk fase ketiga, itu akan menerapkan, generative AI untuk fraud detection sama credit scoring, sama implementasi Green IT pada arsitektur data center. Target akhirnya adalah bisa penurunan NPL atau, kredit-kredit yang ternyata gagal bayar kayak gitu ya secara signifikan. Terakhir, ini adalah proyeksi keuangan atau, proyeksi, kelayakan finansial yang bisa menjadi bahan pertimbangan para stakeholder di SMBC Indonesia, ya ini, akan ada proyeksi return on investment atau ROI mencapai 22,78% yang menunjukkan bahwasanya profitabilitas arsitektur ini jika diterapkan akan melampaui atau lebih dari biaya modal yang dikeluarkan. Terus next-nya juga dari segi benefit cost ratio-nya itu di angka 1,22 which is di atas di atas 1,00, maka total manfaatnya itu melampaui total biaya CapEx ataupun OpEx-nya. Terus next untuk titik impas atau, BEP-nya sendiri itu diperkirakan sekitar 2 tahun 2 bulan, yang mana pemulihan investasi ini sangat cepat gitu ya di bawah skala menengah 5 tahun. Oke, nah berikut rekomendasi untuk, para stakeholder yang ada di SMBC. Pertama, perkuat kewanganan IT Steering Committee, kedua, lembagakan budaya keamanan, DevOps, yang terakhir itu investasi agresif pada talenta frontier. Mungkin segitu aja, presentasi dari saya hasil dari analisis, studi kasus Bank PT SMBC menuju transformasi digital. Terima kasih.